Kami di sini adalah mahasiswa aktif Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kami di sini akan menjelaskan tentang usaha peternakan babi di Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebelum kami menyampaikannya, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Arnoldus BWSMBW, jurusan peternakan, program studi produksi ternak, dan rekan saya karena saya akan memperkenalkan namanya juga. Saya persilakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Hernelende, biasa dipanggil Ina Lende, jurusan peternakan, program studi produksi ternak. Dan rekan di samping kiri saya akan memperkenalkan namanya juga. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan nama Daniela Balimema, biasa dipanggil Nela, jurusan peternakan, program studi produksi ternak. Terima kasih. Ya, sekian hasil perkenalan dari kami. Kami akan melanjutkan dari penyampaian materi kami. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pertamanya, yaitu Sumba merupakan sebuah pulau yang jumlah penduduknya lumayan banyak. Kebutuhan akan daging babi di Pulau Sumba sangat tinggi dikarenakan mayoritas penduduk Pulau Sumba menggunakan ternak babi untuk kebutuhan adat istiadat dan acara-acara lainnya. Dari kondisi tersebut, kebutuhan daging babi masih dikatakan sangat kurang, sedangkan pasar yang menyediakan daging babi itu sendiri sangat jarang ditemukan, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan jumlah penduduk, maka taraf hidup masyarakat akan kebutuhan daging sebagai sumber protein hewani pun akan semakin meningkat. Maka seorang yang ingin berwirausaha harus bisa menangkap peluang tersebut. Dari suatu kegiatan wirausaha, kita bisa mengalami suatu keuntungan dan kerugian di masa yang akan datang, karena sifatnya adalah suatu ketidakpastian. Jadi, suatu usaha selalu mengandung risiko. Maka dari itu, banyak usaha yang dijalankan berhasil. Perlu dibuatkan suatu perencanaan seperti pemilihan visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur aturan program, dan anggaran yang diperlukan. Ternak yang akan diusahakan di Pulau Sumba adalah ternak babi. Di sini kita akan belajar bersama bahwa melakukan suatu usaha peternakan babi tidak begitu rumit. Dilihat dari berbagai aspek yang ada seperti: pertama, kebutuhan pasar; kedua, kemudahan dalam pemilihan ternak babi; dan ketiga, kemudahan dalam mendapatkan sumber makanan untuk ternak babi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang persyaratan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan usaha ternak babi, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. S adalah strengths yang berarti kekuatan, W adalah weaknesses yang berarti kelemahan, O adalah opportunities yang berarti peluang, T adalah threats yang berarti ancaman. Jadi, kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal dari usaha ternak babi tersebut. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar usaha ternak babi. Sebelum kita melakukan perencanaan usaha, maka perlu diperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, ciri-ciri yang diperlukan untuk mensukseskan rencana usaha. Yang kedua, sifat yang dibutuhkan untuk mensukseskan rencana usaha. Yang ketiga, watak atau perilaku yang harus diperhatikan agar rencana usaha dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita melakukan rencana usaha, maka perlu
perhatikan hal seperti: yang pertama, ciri-ciri yang diperlukan untuk mensukseskan rencana usaha adalah ada 4. 1. Memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan risiko, serta daya kreasi yang tinggi. Si orang wirausaha yang sukses adalah si orang yang memiliki keberanian tinggi untuk berkreasi dan mengeksekusi semua ide yang ada di otaknya. Karena kreativitas saja tidak cukup untuk menuju kesuksesan berbisnis. Kita harus berani mengambil keputusan dan menerima risiko yang akan didapat. Karena dengan mengetahui risiko, kita akan mengambil apa yang kurang dari bisnis dan bisa segera memperbaikinya. Yang kedua, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Seorang wirausahawan yang ingin membangun bisnis juga harus memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Dengan tujuan bisnis kita, hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka membantu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan dikerjakan nanti harus bisa membawa keberhasilan. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Nah, si orang wirausahawan atau calon entrepreneur haruslah memiliki jiwa pemimpin tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk bawahannya. Maksudnya, si orang wirausahawan harus mampu memimpin dan mengendalikan diri sendiri dan anggotanya, terutama untuk pengambilan keputusan. Selain itu, seorang pemimpin tidak seharusnya memiliki perilaku konsumtif karena pengeluaran harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapat mereka. Mampu menganalisis secara tepat dengan visi berpikir jangka panjang untuk masa depan. Terakhir, si orang entrepreneur harus memiliki sifat analitis, khususnya untuk menganalisis bisnis yang sedang dilakukan dengan menganalisis bisnis baik dari sisi persaingan ataupun pengembangan usaha. Selain itu, kita menganalisis sebuah bisnis, kita juga harus mampu berpikir jangka panjang. Karena hasil dari analisis itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita ke depannya. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang perencanaan usaha. Yang kedua, sifat yang dibutuhkan untuk mensukseskan rencana usaha. Yang pertama, mempunyai sifat yang jujur. Karakteristik pertama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah kejujuran. Dengan sifat yang jujur merupakan salah satu model yang terpenting dari diri seorang wirausahawan, di mana dengan kejujuran tersebut akan dapat membawa seorang entrepreneur menjadi sukses karena dapat menyampaikan amanah yang sudah diberikan kepadanya sebagai seorang pemimpin dari sejumlah karyawan dan juga konsumen-konsumennya. Yang kedua, disiplin dalam segala hal. Seorang wirausaha bekerja tanpa atasan karena ia berperan sebagai Chief Executive Officer. Jadi, ia tidak memiliki bos untuk menegurnya apabila melakukan kesalahan. Maka dari itu, kedisiplinan adalah hal yang paling penting ketika dalam melakukan pekerjaan sebagai wirausahawan. Sifat disiplin juga merupakan sifat yang paling mendasar untuk dapat menggerakkan semangat maupun motivasi ketika tengah menjalankan suatu usaha. Jadi, pastikan kita memiliki kedisiplinan dalam segala hal. Yang ketiga, inovatif dan kreatif. Selanjutnya, seorang entrepreneur harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Inovatif sendiri merupakan suatu
suatu ide terbaru dari seorang wirausahawan. Selain itu, seorang entrepreneur juga wajib mempunyai terobosan baru serta dapat meninggalkan cara yang sudah lama ketika di dalam suatu pekerjaan. Sedangkan kreativitas adalah suatu kemampuan dari seorang ketika menciptakan suatu yang berbeda. Yang keempat, berkomitmen tinggi. Berkomitmen tinggi ini harus kita pegang karena merupakan suatu prinsip yang harus kita miliki ketika akan memulai suatu usaha. Tanpa adanya komitmen, usaha yang dijalani tidak akan berjalan dengan lancar karena kita akan menjalaninya setengah mati. Yang kelima, realistis dan mandiri. Sifat realistis harus dipunyai dari seorang wirausahawan yang mana dapat menjalani segala usaha yang sedang dilakukannya. Sedangkan mandiri adalah suatu sifat yang dapat memutuskan segala sesuatu yang sudah terjadi pada dirinya sendiri. Tidak boleh menggantungkan sebuah keputusan pada orang lain. Yang keenam, mempunyai keterampilan. Seorang wirausaha harus dapat mencari dan juga dapat menangkap peluang yang dapat menguntungkan usahanya. Seorang wirausahawan juga harus mampu untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut. Mampu berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, juga dapat menangani semua usaha dengan sangat terencana, serta dapat bekerja sama dengan segala pihak dan bidang dan bisa menguntungkan perusahaannya. Yang ketiga, watak atau perilaku yang harus diperhatikan agar rencana usaha dapat berjalan dengan baik. Kita sudah tahu bersama bahwa karakteristik dan ciri yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jika kita ingin menjadi seorang wirausahawan, kita tidak boleh melupakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggali potensi. Setiap individu memiliki karakter, potensi, bakat yang berbeda. Dalam memulai wirausaha, seorang perlu menggali potensi yang ada pada diri masing-masing. Jangan hanya berorientasi dengan usaha apa yang sedang naik daun, namun melupakan bisa tidaknya kita dalam mengelolanya. Potensi diri menjadi faktor pengembangan usaha yang akan dilakukan. Karena ketika seseorang sudah mengetahui apa bakatnya, di mana potensinya, maka dalam menjalankan usaha akan lebih mudah dan cepat berkembang. Wirausahawan perlu memiliki 6 karakter utama, yaitu fokus. Berfokus pada satu usaha yang memiliki dampak positif yang paling besar. Yang kedua, advantage. Keuntungan yang menjadi target wirausaha. Yang ketiga, creativity. Memiliki pemikiran yang kreatif dalam pengenalan produk serta persaingan pasar. Yang keempat, ego. Pandai mengatur ego sendiri, bagaimana mensikapi masalah dan sebagainya. Yang keenam, tim. Dalam berwirausaha tetap diperlukannya kerjasama tim yang struktural untuk menunjang pengelolaan usaha. Yang ketujuh, diperlakukannya jiwa sosial agar produk yang dibuat dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Yang kedelapan, memulai usaha. Setelah berhasil menggali potensi diri, kita bisa memulai untuk merintis usaha kita sendiri. Untuk membuka usaha, kita bisa memulainya dengan menjadi salah satu di antara 4 kategori berikut. Yang pertama, penemu.
menjadi otak pemikir dalam berwirausaha, meliputi konsep dan metodologi. Yang kedua, inovator, memecahkan masalah baru, pengembangan teknologi baru. Yang ketiga, marketer, menganalisis serta mengidentifikasi kebutuhan pasar serta mengelola agar produk baru memenuhi pasar atau program substitusi lebih efisien. Yang keempat, menyesuaikan antara kebutuhan serta jasa yang akan diperoleh. Sekian penyampaian kami tentang peluang usaha ternak babi yang ada di Pulau Sumba. Terima kasih. Shalom.